Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video kali ini gue akan ngebahas soal halo. Dari apa itu halo, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button dulu. Jadi gue akan coba menjelaskan apa itu halo di dalam foto kita gitu ya. Dan di sini gue nggak akan menjelaskan secara detail banget atau terlalu berat gitu ya. Dan gue akan coba agar supaya bisa mudah dipahamin gitu ya. Oke, pada basicnya halo itu adalah lingkaran cahaya. Kalau misalnya kalian lihat di posisi matahari di siang hari saat terik, kadang di pinggiran itu suka ada cahaya kayak ring gitu. Nah itu halo. Nah kalau di dalam foto, halo itu adalah pita cahaya yang ada di tepian gambar yang ada di dalam foto kita. Nah, biasanya halo ini paling menonjol itu nongol atau kelihatan di tepian yang kontras gitu loh. Misalnya kayak pertemuan antara langit dan foreground, atau langit dengan tanah, atau langit dengan batu, atau langit dengan gunung. Nah itu kan kontras tuh. Jadi langitnya terang, foregroundnya gelap. Di garis itu atau di tepian itulah terjadi yang namanya halo atau cahaya putih, biasanya kayak gitu. Nah buat gue sendiri sebenarnya halo itu kayak seperti sesuatu hal yang sebenarnya cukup harus kita perhatikan gitu. Buat gue ya, cukup gue perhatikan secara detail. Karena kadang kita dengan menambahkan detail di foto, kita suka melakukan yang namanya adjustment kan. Bisa dari tekstur, clarity, sharpening, dan macam-macam gitu. Ya tujuannya bukan cuma untuk membuat foto jadi bagus secara teknis, tapi karena kadang kita ngerasa ada kekurangan di foto kita ini gitu loh. Nah itulah, jadi apa ya, ibaratnya ketidaksempurnaan itu ya harus diperhitungkan gitu loh. Makanya lebih prefer gue coba melakukan yang namanya post process. Nah cuman kadang terjadi di saat kita melakukan post proses si halo ini gitu loh, nggak hanya dari saat kita motonya. Intinya apapun yang kelihatannya aneh atau nggak bener gitu di dalam foto kita, itu kadang bisa bikin audiens itu jadi malas ngeliat foto kita atau nggak tertarik dengan foto kita. Malah kadang mereka suka bertanya-tanya dengan melihat foto kita, kok ini seperti ini, kok ini ada apanya ya putih-putih gini gitu loh. Ini gimana ngedit ini orang kok jadinya begini gitu. Nah intinya mereka jadi nggak bisa menikmati karya kita lah, karena terlalu banyak bertanya-tanya. Nah, gue ngerasa tujuan gue melakukan post proses itu untuk membiarkan audiens itu menikmati dunia yang gue ciptakan buat mereka yang melalui post proses, bukan untuk bikin mereka jadi bertanya-tanya. Dan note ya, tadi gue bilang kan gue menciptakan untuk mereka. Artinya ini maksudnya gambar yang gue bikin itu nggak harus kelihatan realistis atau akurat, karena gue melakukan post proses itu ya berdasarkan style gue gitu kan. Itu juga gue bilang gue pengen audiens itu menikmati dunia yang gue ciptakan. Dan maksud itu tadi hasil post proses yang gue lakukan. Dibandingin gue ngikutin style atau imajinasi orang lain, ya gue lebih prefer ya gue bikin style gue sendiri gitu kan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah si halo ini tuh disebabkan oleh beberapa hal ya, tergantung penyebabnya apa. Nah di sini gue akan coba jelaskan 5 hal yang kadang bisa menyebabkan terjadinya halo dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Yang pertama, itu bisa terjadi karena chromatic aberration. Ini yang disebabkan oleh lensa yang gagal memfokuskan semua warna yang berbeda ke sensor di titik yang sama. Jadi sensor itu kan ada pixel ya. Nah kalau kalian masih bingung dengan kalimat gue barusan, kalian bisa coba tonton di video yang ini soal penjelasan yang barusan gue ucap ya. Cek di link ini. Nah ini menghasilkan tepian di sepanjang area yang kontras sangat tinggi tadi biasanya jadi berwarna gitu, kadang jadi merah, kadang jadi cyan, kadang jadi purple, kadang jadi hijau malah gitu kan. Nah paling kelihatan biasanya kalau kita menggunakan lensa yang kualitasnya agak buruk ya gitu loh. Nah, tapi bukan berarti lensa-lensa yang level atas juga benar-benar hilang, enggak juga. Cuman mereka biasanya lebih cenderung kelihatan hanya di keadaan tertentu aja, nggak selalu kelihatan. Nah kalau kita punya foto yang ukurannya standar untuk website atau kayak biasa kita posting di Instagram, Facebook, dan sejenisnya, itu kadang malah suka nggak kelihatan hasilnya ada chromatic aberration atau enggak karena resolusinya yang kecil. Karena si website itu sendiri otomatis mengkompres ukuran foto kita. Nah tapi kadang orang yang suka beli foto di microstock online gitu, itu kadang suka ngerasa aneh dengan si chromatic aberration ini karena begitu mereka print, itu jadi kelihatan. Karena yang mereka print itu kan pasti kan hasil resolusi besar, bukan thumbnail atau preview yang kita lihat di website itu gitu. Untuk solusinya sebenarnya masalah chromatic aberration ini cukup gampang gitu loh. Kita tinggal buka Adobe Camera Raw atau Adobe Lightroom juga sama. Kalian perhatikan panel di sebelah kanan itu ya, itu ada lens correction, kalian pilih di situ. Nah di tab itu ada opsi untuk remove chromatic aberration. Nah kalau kalian sering nonton video-video workflow gue pasti sering banget aktifin feature itu. Nah, tujuannya untuk mengurangi jika adanya terjadi chromatic aberration. Nah, dengan kita mengaktifkan ini, itu ibaratnya sama dengan kayak 90% udah menyelesaikan masalah gitu loh.
Oke, jadi pertama itu tadi chromatic aberration. Yang kedua ini karena proses sharpening biasanya ya. Nah, proses sharpening itu pada dasarnya meningkatkan kontras tepian pada tingkat mikro. Jadi dia menggelapkan pixel di satu sisi dan menerangkan di sisi yang lain. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ketika kalian menerapkan lebih banyak sharpening, jadi tingkatan penggelapan dan penerangannya itu nanti akan jadi semakin meningkat kontrasnya. Nah, di dalam Lightroom atau Adobe Camera Raw, di sana tuh ada pengaturan radius. Nah, slider ini sebenarnya untuk menentukan berapa banyak pixel dari tepi yang akan dipengaruhi oleh si sharpening ini gitu loh. Nah, dari segi sharpening, halo itu muncul ketika adjustment terlalu tinggi. Nah, itu menyebabkan tepian pixel menjadi terlalu terang. Nah, akhirnya terlihat cahaya terang di sepanjang tepian itu ya. Nah, perlu dicatat juga di proses sharpening juga ada yang namanya dark halo. Jadi sisi gelap yang ada di tepian. Cuman biasanya ini nggak terlalu kelihatan karena dia bersatu dengan area foreground itu yang udah agak gelap. Nah, untuk solusi di masalah sharpening ini, mungkin kalian bisa mengurangi slider amount-nya atau radius ya sampai halonya itu ya berkurang atau menghilang lah. Paling benernya sih saat kalian mengadjust ini, kalian zoom atau kalian perbesar menjadi 1:1 lah atau 100% atau 200%. Jadi bisa lebih detail ngelihatnya itu. Nah, nilai radius biasanya defaultnya itu 1,0. Nah, kalau kalian sering lihat di video-video workflow gue, kadang gue suka nambahin sharpening gitu kan. Bahkan gue nggak pernah sampai 1,0. Bahkan di 0,5, 0,8, 0,7, 0,9 pasti di angka itu. Ya, standar edisi sebenarnya di 1,0 itu defaultnya. Yang paling masuk akal lah di situ sebenarnya. Dan itu sebenarnya balik lagi seberapa besar resolusi foto kalian. Karena semakin kecil 1,0 sendiri pun akan kelihatan jadi terlalu besar, jadi terlalu over. Nah, semakin besar resolusi kadang 1,0 itu hampir nggak berasa. Nah, jadi menyesuaikan aja seberapa besar pixel foto kalian gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, itulah dari sharpening ya. Nah, yang ketiga ini gue sebutnya excessive clarity. Intinya clarity ya, dari slider clarity itu. Prinsipnya sebenarnya hampir sama seperti yang di proses sharpening tadi, tapi efeknya dia jauh lebih luas. Cuman prinsip kerjanya sama. Dia menaikkan atau menambahkan kontras di beberapa pixel, cuman di sini cakupannya lebih luas gitu loh. Kalau yang sebelumnya kan hanya dibatasi beberapa pixel di kedua area antara gelap dan terang. Nah, kalau di clarity, ini dia ngambilnya agak sedikit lebih lebar pixelnya gitu loh, bahkan sampai puluhan pixel. Nah, sumber utama terjadinya halo di kolom clarity ini itu karena penggunaan adjustment yang berlebihan. Sebenarnya itu aja yang paling simpel sih. Kalau misalnya kalian nggak menambahkan, mungkin nggak akan kelihatan. Tapi saat kalian coba menambahkan, mungkin akan kelihatan foto itu akan lebih tajam. Cuma kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, mungkin akan kelihatan ada halo di tepian-tepiannya gitu loh. Nah, sekarang clarity itu sebenarnya apa sih? Jadi clarity itu adalah peningkatan kontras yang dilokalkan di sepanjang sisi yang kontras tadi ya. Nah, karena disebut peningkatan kontras secara lokal, ya gue anggap clarity itu seperti sharpening yang dapat kita lihat pada tingkat gambar yang besar tanpa perlu kita zoom. Nah, kalau kayak tadi di sharpening, itu kan kita mesti kita zoom baru kelihatan. Nah, kalau clarity ibaratnya tanpa kita harus zoom, itu udah kelihatan perubahannya. Nah, adjustment clarity ini akan meningkatkan kontras tepian yang bisa memberikan ilusi detail dan tajam yang lebih besar dan jumlahnya juga lebih jelas kelihatan gitu ya. Tanpa perlu kita zoom ya tadi gue bilang. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang sebenarnya baik karena mata kita jadi lebih tertarik dengan bidang yang lebih besar dan detail kan gitu, tanpa kita harus nge-zoom gitu. Karena kita ngeliat foto pun pasti secara utuh. Nah, kalau untuk masalah halo yang terjadi karena clarity, ini solusinya ya sebenarnya cuma cukup gunakan clarity-nya secara bijak aja dan tepat, karena clarity itu mau gimana juga dapat membantu menarik mata kita ke area gambar yang kita inginkan jadi kelihatan enak dilihat sama audiens gitu loh. Oke, itu yang ketiga ya, soal penyebab terjadinya halo. Lalu yang keempat ini gue sebutnya adalah spillover. Nah, spillover ini terjadi kalau misalnya kalian menggunakan local adjustment. Jadi menggunakan adjustment brush gitu ya. Kenapa gue sebutnya spillover atau istilah bahasa Indonesia itu adalah belepetan gitu ya. Karena di sini penyesuaian dilakukan tetapi dia nggak terbatas dalam area yang sesuai. Jadi menyebabkan di area sekelilingnya akan berpengaruh atau kena impact, kena efek. Paling sering biasanya kalau saat kita pengen menerangkan di suatu titik, contoh misalnya kayak gunung, kayak pohon, atau kayak batu gitu ya, menggunakan adjustment brush tadi gitu loh. Saat kita menggunakan itu, ya memang kadang objek yang kita tuju dia menjadi terekspos, jadi terang. Cuman di sekelilingnya itu akan kena efeknya juga, jadi terang. Nah, itulah akhirnya menjadi terlihat seperti halo, menyebabkan halo. Nah, untuk masalah spillover ini solusinya juga sama ya seperti yang tadi di clarity. Ya cukup gunakan adjustment brush secara bijak aja dan gunakan secukupnya aja. Atau kalian bisa gunakan teknik masking ya. Oke.
Lalu penyebab yang terakhir itu dari luminance change ya. Kalau kalian sering lihat workflow gue, pasti kalian tahu apa itu luminance. Ini adalah pengaturan hue, saturation, and luminance atau HSL. Nah, ini juga dapat menyebabkan kita mengalami halo atau bisa menyebabkan terjadinya halo. Nah, contoh yang paling gampang kalau misalnya kita punya objek atau foto yang warnanya atau punya foto yang ada langitnya warna biru atau orange atau apapun, nah kita ingin menurunkan kadar kecerahan di warna tertentu tersebut, ya pasti kita akan menggunakan yang namanya luminance di dalam HSL. Nah, saat kita menurunkan warna blue contohnya atau warna orange, nah itu akan menghasilkan efek seperti warna yang deep gitu, kayak warna yang dalam, seperti kesan kayak menggunakan efek atau filter CPL lah ya, polarize gitu. Nah, jika kita mengadjustnya atau menggesernya terlalu banyak, terlalu jauh, nah itu akan terjadi halo juga. Dia akan kelihatan keluar garis putih yang menonjol tuh di sepanjang tepian. Nah, untuk yang masalah ini juga solusinya sama ya, seperti yang clarity sama tadi spoil over ya. Gunakan adjustmentnya secara bijak, secukupnya. Ya, kalian kontrol baik-baik color tweakingnya. Atau bisa juga menggunakan tadi masking seperti yang tadi di spoil over tadi gitu loh. Oke? Itulah 5 penyebab terjadinya halo di foto kita gitu loh. Dan ini sih semua berdasarkan pengalaman gue selama gue sering bikin workflow, selama gue sering melakukan post-processing. Foto itu akan terlihat adanya halo karena 5 hal ini yang sering gue lihat gitu ya. Oke? Jadi semoga informasi ini berguna untuk kalian dan videonya gue selesaikan dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.